Ini hati-hati dia ngerem mendadak, nggak punya plat nomor. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di channel Ferdi Kristianto. Gimana kabarnya teman-teman semua? Hari ini tanggal 14 November 2022. Mengawali hari ini dengan pagi yang cerah. Kita berangkat ke kantor. Temani aku teman-teman semua untuk kantor kita, perjalanan 22 km dari Tangerang Selatan ke Jakarta. Kurang lebih waktu ditempuh 1 jam, atau kalau nggak macet 50 menit saja sudah sampai. Tapi berhubung ini hari Senin, kemungkinan bakalan 1 jam sih. Video ini akan dipecah menjadi 2 bagian, mungkin akan diupload part keduanya besok ya teman-teman ya. Kalau teman-teman enjoy sama video ini, bisa pantengin channel YouTube saya, nonton juga untuk part keduanya besok ya. Yang belum subscribe, monggo di subscribe, di like video ini, dan di share juga kalau berkenan. Ya, selamat datang bagi penonton-penonton baru di channel saya. Channel ini rencananya nanti bakal upload daily vlog. Mostly sih kebanyakan akan rekam tentang perjalanan saya ke kantor setiap pagi, melihat hiruk pikuknya Jakarta, kendaraan-kendaraan, situasi di Jakarta dalam perjalanan ke kantor. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya pertama kali saya melakukan vlog seperti ini. Semoga teman-teman terhibur ya, mendengarkan suara saya dan suara mobil kendaraan, motor kendaraan di pagi hari. Semoga teman-teman sehat semua, selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan, kemampuan untuk terus melakukan aktivitas ya tiap hari. Pagi hari ini rute kita adalah dari Geraha Raya, kemudian kita ke Ciledug, lalu lewat Joglo, Komplek DKI Joglo, kemudian kita lewati Srengseng, dari Srengseng ke Palmerah, lalu ke Slipi, sampai deh. Nah, ini kita di Geraha masih kurang lebih sampai di Ciledug 10 menit ya teman-teman ya. Kita lihat di sini cuaca sih cukup cerah, mataharinya cukup terang ya teman-teman. Semoga tidak hujan ya hari ini ya, karena belakangan ini musim hujan, hampir tiap hari hujan. Kemarin Sabtu dan Minggu aktivitas weekend malah hujan, jadi nggak kemana-mana ya, saya cuma di rumah doang. Iya, ini Geraha Raya lagi dalam tahap banyak proyek ini ya. Kemarin itu baru launching komplek baru. Harga rumahnya start di 1,1 M. Ini dia udah bikin proyek ruko baru lagi nih. Geraha Raya ini lokasi strategis teman-teman. Bisa ke Alam Sutra, bisa ke BSD, bisa ke Ciledug, bisa ke Bintaro, bisa ke Tangerang Kota juga. Di sini udah banyak jajanan-jajanan nih, Superindo juga ada, bahkan udah ada Shell di sini.
Kalau teman-teman kemarin bergumul sama Pertamax yang harganya lebih mahal daripada Shell, bisa ngisi di Shell sini ya. Tapi sayangnya belum ada Vivo di sini. Vivo isi bensin ya teman-teman, bukan Vivo handphone. Vivo isi bensin di sini itu paling dekat di Bintaro kayaknya. Tapi ada BP di sini, di arah ke Alam Sutra, tapi nggak lewat kita jalurnya. Ya, ini saya ngevlog di motor sambil ngomong susah juga ini fokusnya ya sambil nyetir ya. Maklum baru pertama kali ini vlog ya. Masih kaku-kaku, kagok-kagok. Semoga videonya aman-aman aja ya. Yang penting keselamatan berkendara dulu nomor satu. Apalagi perjalanannya cukup jauh. Setiap berangkat itu 22 kilo. Pulang pergi berarti 44 kilo teman-teman. 44 kilo 2 jam sehari untuk perjalanan ke kantor pulang pergi. Ini semoga suara saya di mic kedengeran ya, soalnya ini suara motornya cukup bising juga ini. Saya sih pakai mic ya teman-teman ya, mic internal connect langsung ke kamera ini. Iya, sudah lampu hijau, kita bisa jalan. Ini portal Geraha, kita mau masuk ke Ciledug. Yes, mungkin nanti part satunya akan saya akhiri begitu kita masuk ke Joglo ya. Karena masuk Joglo itu dari Geraha kurang lebih 15 menit. Tapi nanti kita lihat ya, antara masuk Joglo atau udah masuk Srengseng nanti. Ini biasanya macet ini di depan Ciledug Indah 1 ini. Karena kendaraan volumenya banyak, terus jalannya menyempit dari 2 jalur ini menjadi 1 jalur. Nih, ini kan jembatan ini sering banjir ini jembatan ini karena bawahnya kali ini. Oh. Nah, kan benar macet. Nah, ini 2 jalur menyempit menjadi 1 jalur, teman-teman. Nah, apalagi kalau hari Senin ini volume kendaraan yang berangkat ke Jakarta ini sangat tinggi ya, teman-teman ya. Sangat banyak karena hari Senin ya, biasa hari pertama masuk kerja setelah weekend, banyak yang masih semangat ya karyawan-karyawannya untuk berangkat pagi ya. Ini kalau mobil mungkin harus macet-macetan ya, kalau motor mungkin masih padat merayap lah. Ini kita masih bisa jalan di kecepatan 14 sampai 20 km per jam lah ya, masih oke lah. Biasanya kalau benar-benar macet parah banget itu dia nggak gerak motor juga. Tapi ya mau bagaimana, jalannya sempit, cuma 1 jalur mobil, 1 jalur ke arah Jakarta, 1 jalur ke arah Tangerang. Motornya ya nyelip-nyelip aja. Nah, ini pintu masuk ke Ciledug Indah ini. Ini kadang suka macet di sini karena nggak ada lampu merahnya ini. Sedangkan yang mau belok banyak banget. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kalau nggak ada mobil gini enak nih, cuma motor doang. Nah, ini cahaya mataharinya cukup terik ya ini ya, menghalangi pandangan ini. Ini bisa berbahaya juga ini kalau ke arah Jakarta ini, mengurangi jarak pandang ya teman-teman ya. Ini kalau kayak gini enak pakai helm yang ada visornya, yang ada kacamata hitamnya itu, supaya nggak silau-silau banget ya.
Kalau teman-teman perhatikan ini yang di motor semuanya karyawan ini kayak ini, pakai baju kantor semua ini. Ya jam 7 pagi ya pasti berangkat ke kantor semua ya, ke Jakarta ya. Kurang lebih 1 jam. Kalau yang masuk kantornya jam 8, kalau yang masuk kantornya jam 8.30, ya berangkatnya kurang lebih jam setengah 7 sampai jam 7 lah ya. Gila itu mobilnya nggak berhenti, nekat juga tuh. Nah ini kita nunggu dulu, bersabar. Jalanan di Tangerang ke Jakarta ini emang padat banget ya. Jadi kalau nggak banyak-banyak bersabar, kitanya yang suka emosi nanti. Nah, tapi karena saya sudah bertahun-tahun ya ke Jakarta naik motor, jadi hiruk pikuknya udah biasa ya. Jadi jarang tersulut emosi. Kecuali kalau ditabrak ya teman-teman, itu harus membela diri ya. Saya sih syukur selama 5 tahun ya, sudah 5 tahun saya bekerja, mau pulang pergi dari Tangerang ke Jakarta sih nggak pernah mengalami kecelakaan, syukurnya. Maksudnya saya nggak pernah nabrak, ya berkendaranya pelan-pelan, menaati peraturan lalu lintas, atribut lengkap. Nah, ini kita kasih jalan dulu. Iya, oke. Atribut lengkap, helm, kemudian pakai sarung tangan, pakai jaket, celana jeans sama sepatu. Kita nggak pernah kecelakaan, saya nggak pernah kecelakaan, nggak pernah nabrak, tapi pernahnya ditabrak teman-teman. Jadi pengendara-pengendara yang masih ngantuk pagi-pagi gitu ya, mungkin baru bangun langsung berangkat, belum cuci muka gitu ya, langsung jalan masih teler gitu ya, setengah sadar. Mereka nggak lihat jalanan yang di depannya, tahu-tahu yang di depannya ada kendaraan nyebrang gitu, kemudian pada ngerem, dia masih gas terus, jadinya dia nabrak deh. Kalau ketabrak saya pernah, tapi nggak parah sih untungnya. Spakbor motor sama pelindung knalpot ya yang patah. Syukurnya sih dia mau ganti rugi, diganti baru spakbor sama pelindung knalpot ya gitu ya. Nah, ini kita kasih lewat dulu biar nggak macet. Oke, kita sudah mau lewatin Ciledug ini. Ntar lagi masuk ke Joglo. Oke. Awas nih, anak-anak juga banyak yang diantar ke sekolah pagi-pagi nih, contohnya nih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin mengantar jemput anaknya ke sekolah. Tuh biar anaknya dipastikan benar-benar datang ke sekolah ya teman-teman ya. Kalau saya dulu naik sepeda, nggak tahu orang tua saya yakin gak tuh saya ke sekolah beneran apa enggak tuh, bisa jadi ngelayap ya teman-teman ya. Namanya masih kecil ya, bandel, nggak taat. Nah ini ada Shell lagi nih, banyak Shell ya sekarang ya. Emang sekarang lagi murah sih kalau dibanding sama Pertamina. Pertamaxnya tuh lebih murah ya kemarin ya. Terus kemarin lagi gencar juga isu Pertamax, katanya nggak sepekat biasanya birunya ya. Birunya itu bening, rada bening. Jadi banyak yang masyarakat yang meragukan nih, jangan-jangan kualitas Pertamaxnya lagi payah nih. Nah kemarin itu katanya sih pemerintah mau uji tes si kualitas Pertamax ya. Saya nggak ikutin tuh. Udah dites apa belum? Teman-teman kalau ada yang tahu boleh komen di bawah ya. Biar saya nanti isi Pertamax saya bisa milih-milih nih, isi di Pertamina apa di Shell.
Biasanya sih saya sih di Pertamax sih, di Pertamina sih, isi Pertamax. Oh ya, buat yang belum tahu, Vario 125 yang saya pakai. Vario 125 cc, usia motor udah 3 tahun, tiap 2 bulan atau 2000 kilometer rutin di servis seperti anjurannya dari servis resminya Honda ya, Ahas. Dan motor saya sih udah berapa nih? 39.000 kilometer lah ya selama 3 tahun pemakaian. Nah ini harganya kalau nggak salah waktu awal beli itu di 25 juta ya kalau nggak salah. Itu saya cicil 3 tahun. Cicilan per bulannya 700.000. Nah, waktu itu lagi ada pameran apa ulang tahun BCA itu, anniversary BCA. Jadi ada diskon-diskon bunga cicilannya. Karena saya emang butuh gitu ya, emang untuk berkendara komut dari Tangerang ke Jakarta, uh, jadi saya putuskan untuk membeli. Sebenarnya sih waktu itu galau ya mau Vario 110 apa 125, cuman saya pikir harganya nggak beda jauh. Terus kemudian yang saya dulu sudah punya juga ya 110, dan yang 125 ini udah keren nih, display speedometernya, terus display semuanya ini udah digital, udah nggak manual lagi. Jadi ya saya putuskan untuk beli yang Vario 125. Sejauh ini sih saya puas ya. Motornya nggak pernah mogok, tarikannya kencang, joknya nyaman, suspensinya nyaman, pas lah Vario. Terus kemudian saya ngiri itu sama yang punya motor ini PCX sama satu lagi apa sih namanya, ada X-nya juga yang dari Honda. Oh, NMAX. Saya ngiri juga tuh sama yang bawa PCX sama bawa NMAX ke Jakarta tuh, karena joknya tuh lebar ya. Saya pernah cicip jajal punya teman saya itu, enak banget cuy. Joknya itu lebar, terus motornya itu gede, itu mantep banget, itu nggak pegel itu naik motor pakai PCX sama pakai NMAX. Itu sangat nyaman, dibawa berkendara 1 jam itu nggak berasa, nggak pegel, pantatnya nggak pegel gitu ya, karena duduknya enak banget. Tapi cuy, harganya ya wajar sih, dia memang cc-nya lebih gede ya. Itu harganya cukup mahal ya, sampai 30 sekian ya. Ini kalau saya ada salah-salah mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Saya bukan penjual agen motor soalnya. Ini cuma sepengetahuan seingat saya saja. Itu tapi enak, motor PCX, motor NMAX itu dibawa jalan jauh, karena joknya itu lebar. Apalagi kalau bawa pasangan ya teman-teman ya. Itu ada motor PCX tuh. Ada motor PCX tuh. Dia lagi sarapan. Kalau saya nanti sarapannya di kantor. Nah, kalau ini depan kita juga ada nih NMAX nih. Oh lihat, kelihatan nggak teman-teman? Itu buat yang nyetir maupun yang diboncengin itu rasanya nyaman, itu joknya lebar soalnya. Udah gitu nggak terlalu tinggi kalau ketimbang sama motor-motor moge lainnya yang joknya juga lebar. Biasanya motor-motor moge itu kan dia
bangku yang di belakangnya itu lebih tinggi dia, jadinya kasihan yang diboncengin, dia mesti pegangannya susah nanti. Kayak motor ninja itu kan yang di belakangnya itu mesti pegangan ke depan gitu. Nah ini kita udah di Joglo teman-teman, selalu lupa bilang tadi. Ini kita ada di komplek DKI Joglo ini. Jalannya padat juga karena ini salah satu akses ke Jakarta yang jadi peminat banyak orang. Nah ini bisa saya isi bensin di sini karena nggak begitu ramai kalau pagi ya teman-teman ya. Nah, ini Joglo ini salah satu akses ke Jakarta yang diminati banyak orang karena strategis juga, dia menghubungkan Ciledug dengan Srengseng, Jakarta Barat, di mana banyak perumahan warga di sini. Joglo ini perumahan semua ini, teman-teman. Ini di belakang sini nih. Ini kompleks semua, teman-teman. Ada banyak perumahan di sini. Jadi jalannya cukup padat. Orang-orang dari Ciledug juga semuanya hampir lewat sini kalau mau ke Jakarta. Ada sih bisa lewat Puri Beta, cuman itu macet banget karena barengan sama busway jalan. Nah, kalau ini jalannya juga cuma 2 jalur dan di depan tuh ada lampu merah, teman-teman. Jadi ini macetnya bukan macet ada apa-apa ya, ini macet kena lampu merah ini. Dan lampu merahnya tuh lama banget, sedangkan lampu hijaunya sebentar banget. Jadi ya terciptalah kemacetan. Nah, kalau motor sih mungkin masih bisa nyelip-nyelip ya. Kalau mobil ini yang kasihan. Kalau berangkatnya nggak pagi, kalau berangkatnya mepet, mobil itu dijamin telat sih. Nah ini contohnya nih, nah, ada truk di arah berlawanan. Nah, jadi benar-benar jalannya nih mepet banget ya. Cuma muat satu mobil ke arah Jakarta, satu mobil ke arah Ciledug. Nah kalau motornya kita bisa nyalip-nyalip nih teman-teman nih, bisa lewat eh 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 salip-salip dikit lah ya. Ini nggak tahu nih bisa nyalip lagi nggak nih. Oh bisa nih, yuk kita salip. Oke, tapi salipnya ngikutin yang arus yang rame ya teman-teman deh, biar biar ada temennya. Jangan sendirian, berbahaya. Kita ngikutin salip-salipan teman-teman ini yang rame-rame. Oke, oh ini hati-hati, dia ngerem mendadak, nggak punya plat nomor. Mantap sekali ini mas-mas satu ini, mungkin mau berangkat kerja juga ya kalau dilihat dari outfitnya ya. Dia pakai celana panjang, pakai jaket. Oh tapi dia nggak pakai sepatu. Oh mungkin bukan mau kerja sih. Ini kalau ke Jakarta pakai motor begini, wah pasti ditilang. Nggak ada plat nomornya. Jangan coba-coba deh ke Jakarta pakai motor kayak begini. Nggak ada plat nomornya. Nah ini lampu merah yang tadi saya bilang. Sempit sekali ini lampu merahnya ini. Ada ambulan lagi mau jemput seseorang kayak gitu. Ini teman-teman, lampu merahnya cukup lama, sekitar 1 menit 2 menit lah ya, tapi lampu hijaunya itu cuma belasan detik. Jadi sedangkan belasan detik itu yang dari arah komplek Joglo ini masih lewat gitu ya. Jadi begitu hijau ini kita nggak bisa langsung lewat, harus nungguin yang ini selesai dulu.
Yang dari Joglo selesai baru kita bisa lewat. Nah, kita bisa lewat itu sisa berapa detik teman-teman? Sisa paling 10 detik. Jadi mobil ini sedikit doang yang bisa keluar, jadi macet. Ini kameranya jalan nggak sih? Uh, iya, kita tes dulu. Oke, kameranya masih jalan, masih aman. Sudah 25 menit. Mungkin part 1 kita akhiri sampai di sini saja teman-teman. Bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini, yang sudah menyaksikan sampai detik ini juga, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi teman-teman yang merasa terhibur, yang waktunya merasa ditemani sama saya, silahkan subscribe, komen di bawah kalau misalkan ada yang kalian suka, ada yang kalian tidak suka, ada yang kalian pengen ralat dari kata-kata saya tadi. Kalau kalian berkenan juga boleh share ke teman-teman gitu ya. Dan nantikan part keduanya besok ya teman-teman ya. Part keduanya itu nanti diupload besok pagi ya. Itu nanti setengah perjalanan lagi saya ke kantor. Nah ini kita sudah setengah perjalanan, sudah keluar dari Joglo. See you next video teman-teman. Bye bye.